tentang kai kuadrat. Rumusnya atau ya lambangnya, simbolnya dari kai kuadrat itu apa? Lambang atau simbolnya kai kuadrat. Pangkat 2 bukan? X pangkat 2. Ya, kai kuadrat itu X kuadrat ya. X atasnya itu ada angka 2, itu lambangnya. Jadi kita tuh harus tahu lambangnya dulu. Gitu ya. Jangan tiba-tiba ya kamu nggak tahu lambangnya, ya udah nanti bingung. Kai kuadrat itu lambangnya apa ya? Jadi kai kuadrat itu lambangnya X kuadrat, sedangkan kalau testi kemarin lambangnya itu T, jadi beda ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang kai kuadrat di mana frekuensinya itu terdapat perbedaan frekuensi di mana variabelnya itu variabel tunggal. Karena sudah dibahas ya. Kalau variabel tunggal itu ya kita minta pendapat. Contohnya saya minta pendapat kepada kalian. Apakah mata kuliah statistik lebih mudah difahami dengan makalah seperti dengan presentator, kalian yang menjelaskan. Kemudian dengan pendapat itu saya memahami mata kuliah statistik dengan ketika teman menjelaskan. Kemudian pilihan B-nya itu saya lebih paham mata kuliah statistik ketika dosen menjelaskan. Kemudian pilihan C itu ya dua-duanya paham, yang D itu tidak sama sekali tidak menjawab gitu ya. Itu gimana variabelnya itu berupa variabel tunggal. Jadi langsung ketahuan, ini kelas semester 7A, ada berapa jumlah mahasiswanya? Ada berapa? Di sini ada 34. Total keseluruhan semester 7A ada berapa? 43. Berapa? 43, Bu. 43 ya. Contohnya yang menjawab pilihan pertama itu ada 20 orang. Pilihan yang menjawab pilihan B ada berapa orang, sekian-sekian sampai jumlahnya itu ada 43. Seperti itu. Ya. Nah, hasil yang saya temukan di lapangan itu merupakan hasil yang bernama frekuensi observasi. Ya. Frekuensi observasi itu hasil yang saya temukan di lapangan, jumlah pendapat dari mahasiswi semester 7A, itu frekuensi observasi. Sedangkan frekuensi teoritis itu, masih ada yang ingat cara memperolehnya bagaimana? Masih ada yang ingat? Cara memperolehnya adalah jumlah N dibagi dengan banyaknya pendapat atau banyaknya pertanyaan atau pernyataan yang saya berikan kepada kalian. Ya. Contohnya tadi ada 43 mahasiswi. Berarti 43 dibagi dengan 4. Hasilnya berapa? $10,75. 43 dibagi 4, hasilnya 10,75. Berarti masing-masing untuk frekuensi teoritis dari pendapat yang sudah saya ajukan kepada kalian itu adalah 10,75. Dan hasil atau total akhirnya itu N-nya adalah sama, 43. Jadi nggak boleh berbeda ya. Itu untuk frekuensi variabel tunggal. Nah, kemudian yang kedua itu ada variabel ganda yang di mana selnya itu 10 atau lebih dari 10. Contohnya sebentar nih. Baru.
Oke. Soalnya itu berupa saya ingin mengetahui pendapat dari kalian ya, contohnya dari kalian dari semester 7A mengenai perkuliahan statistik kita. Ya. Saya ingin mengetahui apakah kalian itu setuju atau tidak setuju jika perkuliahan statistik ini menggunakan metode diskusi. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian saya di situ ada sikap kalian itu, sikap yang kalian berikan itu setuju atau tidak setuju. Nah, tetapi kalau untuk variabel ganda, di sini saya tidak bisa hanya meneliti di kelas kalian saja, tapi saya harus meneliti juga di kelas lain. Di 7A, 7B, 7C, 7D, dan PAUD. 7D saya nggak ngajar ya, berarti 7A, 7C, 7B, dan PAUD, seperti itu. Saya ingin mengetahui apakah kalian setuju atau tidak setuju. Tuh. Tapi di dalam table itu tidak boleh sampel yang menjawabnya itu kurang dari 10. Jadi dia harus 10 atau lebih dari 10. Ya. Karena kalau kurang dari 10 nanti dia masuk ke dalam tabel di mana variabel ganda yang terdapat selnya itu kurang dari 10. Nah, untuk yang variabel ganda yang selnya 10 atau lebih dan variabel ganda di mana selnya itu berfrekuensi kurang dari 10, tabel yang digunakan itu adalah tabel ukuran 2x2. Berbeda dengan yang tadi pemakala jelaskan. Kalau yang tadi pemakala jelaskan itu tabel atau ukuran tabelnya itu adalah 3x2. Ya, atau 2x3. Ya. Nah, kalau tadi yang dijelaskan oleh pemakala tentang tes chi kuadrat untuk mengetes perbedaan persentase. Nah, kita tahu ya kalau persentase itu pasti 100% itu sudah paling maksimal. Ya. Jadi si sampel ini mau dia berjumlah 400, mau dia berjumlah 500, mau 600 dan seterusnya kita harus ubah menjadi persentase dulu. Itu bedanya. Oh ya, tadi saya lupa ya. Kalau untuk yang tadi poin kedua itu yang variabel ganda di mana selnya 10 atau lebih dari 10 itu ada 2 metode ya. Bisa menggunakan rumus atau menggunakan tabel. Tapi kalau untuk yang 3 itu yang kurang dari 10 dia menggunakan apa itu namanya? Rumus aja. Nah, sekarang itu tentang persentase di mana tes chi kuadrat untuk mengetes perbedaan persentase. Tadi pemakala sudah mencantumkan ya. Mana. Ini dia. Di sini kita harus mengubahnya dulu menjadi angka persenan. Ya, tadi pemakala sudah menjelaskan ya, ada juga contohnya di buku. Di situ ada sejumlah 400 orang mahasiswa pada PTAIS. Jadi 400 orang itu diterapkan sebagai sampel yang dilakukan oleh penelitian untuk mengetahui apakah di kalangan mahasiswa tersebut, baik itu berasal dari sekolah agama, SMTA agama, atau SMTA umum, atau aliyah, atau SMA kalau sekarang ya, terdapat perbedaan persentase belajar dalam bidang studi ilmu tafsir. Betul. Jadi 400 orang itu kita uji nih, ada yang berasal dari SMA, ada yang berasal dari MA. Kita ingin uji sejauh mana pemahaman mereka dalam bidang studi ilmu tafsir. Nah, dari 400 orang itu, ternyata sebanyak 62,5% SMTA atau MA yang menjawab, sedangkan ada 37% dari
SMA yang menjawab. Berarti kira-kira kalau 62,5% itu berapa jumlahnya? 400 sampel, kemudian 62,5%-nya berapa? Berapa mahasiswa itu? Berarti berapa kira-kira? 62% dari 400 itu kira-kira berapa jumlah? Berapa jumlah mahasiswanya? Kurang lebih ada, ngitungnya gimana coba? Kurang lebih itu ada 250 mahasiswa. Sedangkan kalau 37,5%-nya itu berarti berapa? Berarti 150 siswa. Ya, kalau kita jumlah ya, berarti kalau 250 ditambah 150 itu sudah ada 400. Jadi kalau untuk yang ini, mengetes perbedaan persentasenya itu semuanya kita harus ubah menjadi persenan dulu. Gitu. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita langsung. Ya. Tapi kalau ini, sampelnya itu harus kita ubah menjadi persenan. Ini yang Oke, sampai sini sudah paham belum? Sampai sini dulu deh, udah paham belum? Jangan sampai kita udah pindah-pindah halaman, kamu masih bingung. Cara ketemu 250-nya bagaimana? Ya, udah ketemu caranya belum?
Yo, udah ketemu belum caranya gimana? Belum, Bu. Cara persenan, cara kita menghitung persenan itu berarti di situ 62,5 ya, berarti 62,5% dikali dengan 400, hasilnya itu ketemu. Kalau misalnya itu tadi saya cari caranya itu. Coba deh. Iya, 62,5% dikali 400, hasilnya itu adalah 250. Kemudian kalau 37,5% hasilnya ya sama. Dikali 400 hasilnya itu adalah 150. 150. Ya, jadi hipotesa. Jadi hipotesa itu jangan sampai tertinggal. Ya. Dan hipotesa itu di mana-mana kalimat itu pasti sama. Di mana-mana. Ya. Tergantung nanti di sana ada yang namanya variabel. Ya, kalau sudah membuat hipotesa, kemudian kita tinggal menghitung kuadratnya itu. Di situ di buku atau di PDF yang tadi sudah di-share oleh presentator ya, itu sudah ada di situ. Di situ ada sel, di sini pakainya sel ya. Ada sel 1 sampai sel 6. Jadi yang MA yang lulus pada ujian pertama itu sel 1, kemudian MA yang lulus pada ujian ulang itu sel 2, yang gagal dia sel 3. Kemudian yang SMA yang lulus pada ujian pertama itu sel 4, lulus pada ujian ulang sel 5, dan yang gagal itu sel 6. Jadi hampir sama juga sama seperti kemarin, jadi kita samping dulu baru ke bawah. Di situ sudah ada FO-nya, frekuensi observasi. Ini frekuensi yang didapatkan oleh peneliti. FO-nya di situ untuk sel pertama ada 20%. Ini persennya sebenarnya ya. Tapi karena persentasenya itu tidak persenannya itu tidak ditampilkan, jadi 20,0. Sel 2-nya di situ ada 30,0, sel 3 itu ada 12,5. Sel 4 ada 10,0, sel 5 ada 20,0, dan sel 6 itu ada 7,5. Di mana N-nya itu 100. Nah, frekuensi teoritis yang diperoleh ini bagaimana caranya? Ada yang masih ingat nggak? Ini agak berbeda ya dengan yang tadi ya, dengan yang variabel tunggal. Cara mencarinya bagaimana? 30 dibagi 30 dikali 62,5 dibagi 100. Caranya itu hampir sama seperti kemarin, yang selnya itu berfrekuensi 10 atau lebih dari 10. Nih, cara perhitungannya mencari frekuensi observasi ya, ini jadi agak berbeda dengan yang data tunggal. 30 ini kita lihat ya, sel 1 itu berada di total 30% dan 62,5%. Jadi caranya 30 dikali 62,5 dibagi 100. Ya, di situ hasil akhirnya itu adalah 18,75.
Ya, sel 2 kita cari berada di 50 dan 62,5. Berarti 50 dikali 62,5 dibagi 100. Sel 3 berada di 20 dan 62,5. Berarti 20 dikali 62,5 dibagi 100. Dan seterusnya. Ini juga sama. Sel 4, 30 dikali 37,5 dibagi 100. Sel 5, 50 dikali 37,5 dibagi 100. Sel 6, 20 dikali 37,5 dibagi 100. Dan total atau hasil akhirnya itu juga harus 100. Ya. Jadi frekuensi observasi dan frekuensi teoritis itu hasilnya harus sama, 100. Kalau sudah kita ke frekuensi observasi yang dikurangi frekuensi teoritis. Ya, 20 dikurangi 18,75 hasilnya adalah plus 1,25. 30 dikurangi 31,25 hasilnya minus 1,25 dan seterusnya. Kalau sudah plus minus kita hitung semua dan hasil akhirnya itu haruslah 0. Ini harus 0 hasilnya. Kalau bukan 0 hasilnya salah. Kalau sudah frekuensi observasi, frekuensi teoritis dikuadratkan. Ini berarti plus 1,25 dikuadratkan dikali juga plus 1,25 hasilnya 1,5625. Sudah semua? Lalu kita ke kolom terakhir tuh ada frekuensi observasi dikurangi frekuensi teoritis kuadrat dibagi FT. Berarti 1,5625 dibagi 18,75 hasilnya 0,0833. Ini sebenarnya kalau Chi kuadrat itu memang agak lebih mudah dibandingkan dengan tes-tes yang lain atau rumus-rumus yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini itu hanya pengulangan, kebanyakan pengulangan-pengulangan aja. Kalau sudah dijumlahkan semua, nah ini merupakan hasil dari Chi kuadrat, tapi Chi kuadratnya itu masih berupa persentase. Hasilnya itu adalah 0,3555. Ini masih bentuk persentase ya. Kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk angka frekuensi. Nah, ini rumusnya. Chi kuadrat persen dikali N dibagi 100. Tadi Chi kuadrat persennya ini ya 0,3555 dikali N-nya itu 400. N asli ya, N asli bukan N 100. N aslinya tadi kan sampel yang kita teliti itu 400 dibagi 100. Hasilnya itu adalah 1,422. Selesai. Kalau sudah kita memberikan interpretasi data. Ya. Kita memberikan interpretasi dan menggunakan taraf signifikansi 5% dan 1%. Itu ada di halaman terakhir ya. Nah, C. C-nya itu ada 3. 3-nya dari mana 3-nya? Dari sini nih C. Ini tuh C nih. 1, 2, 3. R-nya itu ini ada 2. Berarti ini C, ini R. Ya, C-nya 3. Sedangkan R-nya 2, berarti 3 dikurangi 1, 2, 2 dikurangi 1, 1. Berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Kalau sudah kita berkonsultasi pada taraf signifikansi 5% dan 1%. Karena DF-nya 2, diketahui 5%-nya itu 5,991. Sedangkan 1%-nya itu adalah sebesar 9,210. Nah, karena tadi yang kita peroleh itu adalah 1,422 ya. Karena 1,422 lebih kecil dibandingkan dengan ya atau Chi kuadrat itu lebih kecil dibandingkan dengan Chi kuadrat Abel, maka hipotesa yang diterima adalah hipotesa yang mana? Masih ingat nggak? Baru kemarin saya jelasin. Kalau yang tabel lebih besar dibandingkan dengan yang hipotesa alternatif atau hipotesa nihil. Oke, hipotesa nihil yang diterima. Sedangkan hipotesa alternatifnya itu
ditolak. Ya. Berarti di kalangan para mahasiswa PTAI yang berbeda sekolah asalnya tidak terdapat perbedaan yang signifikansi dalam bidang studi ilmu tafsir. Ya. Berarti kesimpulannya dapat diperoleh apa? Kesimpulannya itu adalah di sini ya kesimpulannya itu ya. Perbedaan sekolah asal mahasiswa PTAI, baik itu sekolah yang berasal dari SMTA agama atau SMTA umum, tidak membawa perbedaan yang signifikan dalam persentase belajar mereka dalam bidang studi. Karena diketahui, bisa ini ditambahkan nanti, karena diketahui bahwa lebih banyak mahasiswa yang mengikuti atau yang lulus pada ujian ulangan kedua, yaitu sebanyak 50%. Kesimpulannya itu bagaimana bisa kita peroleh? Kesimpulan yang kita peroleh itu ya berdasarkan dari yang di tabel ini. Mana ya tabelnya ya? Oh, ini dia. Jadi kan kita bisa lihat ya. Di sini lulus pada ujian utama ya ada 30%. Sedangkan lulusan pada ujian ulangan ada 50% dan gagal ada 20%. Berarti lebih banyak yang 50%. Dapat diketahui bahwa sebanyak 50% lulusan yang melaksanakan ujian ulang gitu, sehingga persentase belajar sehingga perbedaan sekolah itu tidaklah mempengaruhi bahwa mahasiswa tersebut mampu mengikuti studi ilmu tafsir. Seperti itu kesimpulannya. Tapi saya ulangi lagi ya, kalau untuk statistik ya kesimpulannya itu cukup dari saya. Tapi nanti kalau dalam penelitian skripsi itu masih tetap ada lanjutannya ya. Lanjutannya itu berupa pendapat yang pendapat yang sama dengan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Seperti itu. Jadi tapi kalau statistik cukup sampai sini saja. Oke, sekarang kita ke yang terakhir itu tes Chi kuadrat untuk mengetes signifikansi korelasi. Oke, di sini tuh ada pedomannya ya. Jika Chi kuadrat observasi sama atau lebih besar daripada harga kritik Chi kuadrat yang tercantum pada tabel. Pada Chi kuadrat tabel. Yang kedua itu jika Chi kuadrat observasi lebih kecil pada harga kritik Chi kuadrat tabel. Ini rumusnya cukup satu aja, Chi kuadrat sama dengan sigma FO dikurangi FT kuadrat dibagi FT. Oke, di sini ada sejumlah 210 orang mahasiswa telah ditetapkan sebagai sampel yang diambil secara random dalam kegiatan penelitian yang diantara lain bertujuan untuk mengetahui apakah dengan secara meyakinkan dapat dinyatakan bahwa perbedaan bentuk pendidikan yang mereka alami ya dalam bentuk pendidikan edukasi dan non edukasi ada hubungannya dengan sikap pergaulan mereka dengan pria. Ya, dalam hal ini itu sikap pergaulan yang ingin diteliti oleh peneliti itu ada 3 ya, ada reaktif, ada netral, dan pasif. Ya, kalau seperti ini berarti kan sampel yang diteliti itu adalah mahasiswi perempuan ya. Karena kan ingin dilihat sikap pergaulan dengan prianya itu bagaimana. Di sini untuk lembaga pendidikan yang koedukasi, yang non koedukasi itu ada 90 mahasiswi, sedangkan pada lembaga pendidikan koedukasi itu ada 120 mahasiswi. Di situ kalian sudah bisa lihat ya. 42 yang reaktif,
yaitu pendidikannya non-koedukasi, 20 yang netral, dan pasifnya itu ada 28. Ya, kemudian di sini lembaga pendidikan koedukasi yang reaktifnya itu ada 28, netralnya itu ada 60, dan pasifnya itu ada 32. Ini 120 mahasiswi. Total keseluruhannya 120 mahasiswi nih. Apa salah pengetikan? Pengetikannya salah ya. Di sini 210 mahasiswi ya. Karena kan 90 ditambah 120, 210, 70 tambah 80 tambah 60, 210. Nah, di sini soalnya sama. Kita harus membuat yang namanya hipotesa. Di sini hipotesa alternatif itu ada atau terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diobservasi dan frekuensi teoretik. Karena kita ingin menguji ya. Kemudian HO-nya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diobservasi dan frekuensi teoretik. Kemudian kalau sudah kita hitung di sini, kita buat tabel juga sama, ada 6 sel, frekuensinya di situ ada 210 N, sama juga frekuensi teoritisnya, rumusnya juga sama ya, 70, 42. Sel 1 itu berada di 70 dan 90, berarti 70 dikali 90 dibagi 210, hasilnya 30. Dan seterusnya di sini juga hasilnya itu harus sama. Kalau sudah berarti ke kolom berikutnya 42 dikurangi 30, hasilnya plus 12. 20 dikurangi 4,29, hasilnya min, dihitung semua, dijumlahkan, lalu dikurangi, dan hasilnya itu adalah 0. Sama seterusnya, sama seperti tadi. Cuman beda ini aja, beda pertanyaan, pertanyaannya juga sama, beda apa ya? Beda judul. Seperti itu. Seperti itu. Kalau sudah, kita memberikan interpretasi pada Chi-quadrat. Di situ sama ya, ukurannya 3 kali 2, berarti 3 dikurangi 1, 2, 2 dikurangi 1, 1, 2 dikali 1, itu hasilnya 2. Di situ taraf signifikansi 5% itu adalah 5,991, dan 1% itu adalah 9,210. Kalau sudah, kita lihat tadi hasilnya berapa? Hasilnya itu Chi-quadrat hitungnya adalah 19,179. Berarti 19,179 itu lebih besar dibandingkan dengan Chi-quadrat tabel, baik pada taraf signifikansi 5% dan 1%. Karena Chi-quadrat hitung lebih besar daripada Chi-quadrat tabel, maka yang diterima itu adalah hipotesa alternatif atau hipotesa nihil yang diterima. Ayo, yang diterima yang mana? Hipotesa alternatif bukan, Bu? Ya, jadi kalau Chi-quadrat hitung, yang kita hitung ya, kalau saya bilang hitung itu maksudnya kita hitung, lebih besar dibandingkan dengan Chi-quadrat tabel, maka hipotesa alternatif diterima, sedangkan hipotesa nihilnya itu ditolak. Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu adalah perbedaan sekolah asal di kalangan para mahasiswi, baik yang berasal dari koedukasi, dari lembaga pendidikan edukasi maupun non-edukasi, ada korelasinya atau ada hubungannya yang signifikan dengan perbedaan sikap bergaul mereka terhadap pria. Karena kecenderungan yang tampak ialah bahwa para mahasiswi yang bersekolah asal dari lembaga pendidikan non-edukasi lebih banyak bersikap reaktif. Dapat kita lihat dari mana? Dari tabel di situ sebanyak dari lembaga non-koedukasi yang reaktif
reaktifnya terhadap sikap pergaulan prianya itu ada 42 mahasiswi. Maka disebut lebih banyak bersikap reaktif dalam pergaulan dengan pria, maka lebih lanjut kita dapat menarik kesimpulan bahwa para mahasiswi yang bersekolah asal dari lembaga pendidikan non-keedukasi cenderung lebih sikap reaktif terhadap pria dari koedukasi. Bisa dilihat dari mana? Dari tabel juga. Di situ lembaga pendidikan koedukasinya itu yang menjawab reaktif itu sikap yang mereka berikan ya, reaktif itu ada 28 mahasiswi. Seperti itu. Dan jelasinnya kecepatan nggak sih? Kalau kecepatan gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, teman-teman, jika ada yang masih kurang bisa dimengerti atau dipahami, bisa langsung tanya ke ibunya. Oke, bagaimana? Atau sudah cukup jelas? Soal yang saya berikan insya Allah seputar K kuadrat. K kuadrat dengan testi yang sudah saya sampaikan ya. Kalau testi itu terkait dengan apa kemarin? Peta korelasi ya. Peta korelasi, sedangkan kalau K kuadrat ya tentang K kuadrat, nanti kamu pahami aja soal yang saya berikan. Kemudian kamu tentukan sendiri kira-kira masuknya kemana. Ya, jadi saya nggak akan bilang oh ini K kuadrat yang persentase yang dalam bentuk persentase atau yang dalam bentuk korelasi atau dalam bentuk yang lainnya. Tapi maksudnya gini ya, maksudnya sudah dapat dipahami ya. Karena nanti kan ukuran tabelnya itu berbeda ya. Kalau kemarin yang frekuensi ganda tapi selnya itu 10 dan kurang dari 10 dia ukuran tabelnya itu 2 kali 2 ya. Sedangkan kalau yang sekarang yang tes K kuadrat untuk mengetes perbedaan persentase dan untuk mengetes signifikan korelasinya itu ukuran tabelnya itu adalah 3 kali 2 ya. Jadi nanti dari soal juga sudah dapat dipahami kira-kira lebih condong atau lebih cocok masuk ke yang mana. Seperti itu. Insya Allah mudah kok. Ya, dan untuk ujiannya insya Allah hari Jumat besok. Hari Jumat besok di tanggal sekarang Senin, tanggal 22 ya. Tanggal 22 dan penyerahan paling akhirnya itu di tanggal 24. Supaya nanti kalian ada jeda waktu seminggu ya, sebelum nanti di bulan November insya Allah sudah dengan Pak Syafaat. Atau mungkin nanti kalian di akhir bulan Oktober sudah menghubungi beliau supaya menentukan jadwalnya itu bagaimana supaya tidak bentrok dengan jadwal beliau. Oke, ada lagi yang ditanyakan?
Allah nggak ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa ditutup oleh moderator, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Faza yang telah